وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kalau melihat jamaahnya semangat, Habibnya pun juga ikut semangat. Apalagi dari tadi saya nunggu, alhamdulillah datang juga secangkir kopi. Walaupun cuma satu cecep, tapi alhamdulillah. Al-Wahidil Qahhar, Mudabbiril Laili wan Nahar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Al-Mukhtar وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بصدق من يومنا هذا إلى يوم وقوف بين يديه يا واحد يا جبار. اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati Hadaratul Habaib al-A'izza, para habaib, khususnya beliau khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan juga Al-Habib Al-Walid Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Habashi yang alhamdulillah hadir selalu mensupport kita. Begitu juga Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah yang menghubungi Al-Fakir. Mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiyah. Serta para habaib lain yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga para kiai, para alim ulama, para asatid, khususnya khadimul majlis Al-Khalifah Gus Rafiq Ibn Gus Abdul Rahim Al-Syadili wa Syekh Kiai Haji Abdul Qadir, dan juga para ustadz yang lain, mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiyah. Para hadirin dan hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama kumpul pada malam hari ini tidak lain bukan karena urusan warna, bukan urusan partai, bukan urusan kerjaan, bukan urusan bisnis, bukan urusan yang lain-lain, akan tetapi saya yakin dari yang hadir di depan saya ini sampai di belakang yang saya tidak kelihatan, saya yakin mereka semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga datang untuk mengharapkan rahmah dan juga syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini khususnya, mudah-mudahan yang banyak dosanya diampuni oleh Allah, yang banyak kesalahannya Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang hatinya sumpah dilapangkan oleh Allah, yang banyak hutangnya dilunaskan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ditulis orang menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalian pasti sudah tahu bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikat, manusia yang ditunggu-tunggu sejak dahulu sampai kelak nanti di hari kiamat, Nabi Yuna Muhammad rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat untuknya,
yang mencintaiku dan juga mencintai kalian, yang sayang dengan aku dan juga sayang dengan kalian, yang memperhatikan aku dan juga yang memperhatikan kalian semuanya, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, tepatnya ketika Mi'raj, ditemani oleh Sang Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat-malaikat. Ketika sampai kepada batasan, di situ Jibril tidak bisa lagi untuk menaik, tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Fagala, maka berkata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Kenapa engkau tidak menemani aku untuk naik ke atas?" Maka dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, ini bukan masalah ditemani atau tidak bisa ditemani. Ini beda maqam ya Rasulullah. Antal muqaddam, fataqaddam ya Habibullah." Engkau adalah orang yang didahulukan, engkau adalah orang yang diutamakan. Maka berjalanlah engkau wahai kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pada malam Isra wal Mi'raj, malam yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad, pertemuan antara Sang Khalik dengan Al-Habib, pencipta dan juga orang yang dikasihi. Pertemuan yang sangat indah. Manusia yang sudah merindukan Allah dan Allah pun juga merindukan dengan kekasihnya. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad di tempat yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lebih daripada Nabi Muhammad pada waktu itu, maka Nabi Muhammad memberikan salam hangat, salam yang paling mulia kepada Rabbul Alamin jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang baik, yang penuh rahmah, yang baik semuanya untuk Allah, Engkau ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Allah yang sangat cinta dengan Nabi, belum pernah Allah itu memanggil langsung namanya. Kalau kita bongkar di Al-Quran, pasti manggil ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muddathir, ya ayyuhal Muzammil. Tidak pernah panggil namanya. Kalaupun panggil namanya, pasti belakangnya ada Muhammadur Rasulullah. Maka pada waktu itu dijawab oleh Rabbul Alamin, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga keselamatan bagimu wahai Nabi, dan juga rahmatnya Allah, dan juga berkahnya Allah kepadamu wahai kekasihku Muhammad. Allah. Bisa kita bayangkan malam yang penuh berkah, pertemuan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah para pecinta Nabi, para perindu Nabi, para orang yang mengharapkan syafaat Nabi, Nabi Muhammad di tempat yang paling atas, tidak lupa dengan kita yang di bawah, tidak lupa kita yang akhirkan apa mintanya, apa salam sambung daripada Nabi kita Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan juga ya Allah, keselamatan untuk kami dan juga hamba-hamba yang soleh, umatku yang ada di bawah. Rasulullah tidak lupa dengan aku dan kalian. Kalau kalian di dunia ini mungkin bangga kenal dengan bupati, kenal dengan wali kota. Alhamdulillah beb, iku bupati koncoku beb, itu ya, gubernur itu koncoku. Tahu dia bentino ngombe aku. Tapi belum tentu sang bupati, sang wali kota kalau sudah ketemu dengan sang presiden, belum tentu nama sampean disebut di situ. Sampean kenal dengan Pak Camat, Camat itu adalah teman saya. Tapi belum tentu ketika Camat dipanggil dengan wali kota atau dipanggil dengan bupati, terus nama sampean disebut di situ. Yang dia sebut paling dirinya sendiri. Alhamdulillah masyarakat saya, alhamdulillah ini wilayah saya, alhamdulillah. Tapi nama kalian tidak disebut. Tapi Habibuna Muhammad
tidak melupakan aku dan kalian semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, dan juga keselamatan bagiku dan juga untuk umatku yang ada di bawah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Nabi Muhammad, fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang pasti engkau ridho, pasti engkau senang. Maka Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan yang paling besar. Yang diingat bukan dirinya saja dan anak-anaknya saja, tapi yang diingat adalah aku dan kalian semuanya. Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, idzan la arda ahadan min ummati finnar. Ya Allah, kalau begitu engkau bikin aku senang, engkau bikin aku bahagia. Kalau begitu aku tidak ridho satupun daripada umatku engkau masukkan ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Agungnya Nabi kita Muhammad, tingginya Rasulullah yang tidak pernah melupakan kita semuanya. Ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, laqad takhadta Ibrahim khaliluk wa Musa kalimuk wa Isa ruhuk. Ya Allah, engkau jadikan Nabi Ibrahim itu khalilmu, bagaikan teman yang dekat. Ya Allah, engkau jadikan Nabi Musa kalim, orang yang selalu berbicara denganmu. Ya Allah, engkau telah jadikan Nabi Isa, dan engkau ciptakan dari ruhmu. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya sambil seraya bertanya, engkau jadikan apa aku ya Allah? Maka dijawab oleh Allahu Rabbul Alamin, ya Muhammad, laqad takhadtuka habiba. Wahai Muhammad, aku angkat engkau menjadi seorang kekasih. Siapa yang benci denganmu, aku akan benci dengan dia. Siapa yang senang dengan kamu, maka aku akan senang dengan dia. Siapa yang membantu dakwahmu, maka aku akan bantu dakwahnya dia. Siapa yang selalu dekat denganmu, maka aku akan dekat dengan kita. Alhamdulillah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana malam ini kita semuanya berkumpul untuknya. Setiap hari kita bermaulid, setiap hari kita merasakan bahwa Nabi Muhammad lahir terus di diri kita, di jiwa kita, di keseharian kita semuanya. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, dan juga mudah-mudahan kita semuanya ditulis oleh Allah termasuk orang yang dapat syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik Tuhan untuk kita. Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Sehingga kita semuanya disuruh untuk selalu bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita ini semuanya banyak menuntut kepada Allah, jarang kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Padahal Allah memberikan nikmat yang banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nasihat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah atau kama qala. Kita mau tafakkur, mau memikirkan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita sesaat, itu lebih baik dari 70 tahun beribadah. Dan juga ada hadis yang semisal seperti itu. Ibadah ini bukan hanya solat saja. Ibadah ini duduk solat tok, ibadah iki poso tok. Ono ibadah iki mek meneng-menengan. Meneng tengak-tengok ngombe kopi. Tapi sambil tafakkur. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan pada malam hari ini saya ajak tafakkur bersama-sama ya. Agar kita semakin cinta sama Allah dan berterima kasih sama Allah. Karena kalau nggak gitu kita nggak tahu nikmat Allah apa yang diberikan kepada kita. Saya yakin di rumahnya pasti punya cermin. Punya cermin enggak? Duwe kocok enggak? Piro kocone?
Wakeh di ruang tamu ono, di tempat kamar mandi ada, dan kita selalu berkaca, betul? Kocoan terus enggak? Kocoan tadi itu disuruh untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik. Bukan. Allahumma lakasum. Lakasum tuh. Ya oh, korek Riyadul Jannah. Allahumma kama hasanta khalqi. Saya jawab sini buri. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membuat rupaku ini baik, bagus, tampan, cantik, maka ya Allah perbaikilah budi pekertiku dan akhlakku. Sebagian arek nom-noman protes. Beb, dungo kayak wong sing ganteng-ganteng tok, Beb. Sebagaimana telah memperindah wajahku, maka indahkanlah ya Allah tubuhku. Aku ki elek loh, Beb. Saya ini elek. Yang bilang elek itu siapa? Saya teringat salah satu nasihat daripada guru mulia Al-Habib Zain bin Sumit mata'anallah bituli hayatih. Itu beliau mengatakan, disunnahkan kita untuk sujud syukur terima kasih ketika kita melihat monyet. Tahu monyet? Apa monyet? Bedes, ketang, kera, mongki, kirdun, wa alihi wa sahbihi, dan juga teman-temannya. Itu kalau kita lihat itu disunahkan kita untuk syukur. Kenapa? Saele-ele awae sik gantengan dibandingkan dengan dibandingkan dengan bedes. Nggih apa nggih? Saele-ele sampean, apean sampean daripada monyet, daripada bedes. Ketika kita melihat kaca, kita tafakur, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita kurang bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling baik dan paling bagus. Di atas kepala kita ini ada apa? Ada rambut. Rambut ini luar biasa. Apakah tidak ada manfaatnya rambut ini? Rambut ini membuat kita semakin baik, semakin bagus, semakin tampan, semakin cantik. Begitu juga untuk pengaman, kalau ada sesuatu yang jatuh tidak langsung sobek itu kepalanya. Begitu juga terik matahari pun juga tidak akan langsung kena kepala, tapi dilindungi oleh rambut. Alhamdulillah. Berapa banyak itu orang yang tidak punya rambut berusaha ingin punya rambut. Jepang sakmono canggih, Cina yang sudah maju sampai sekarang satu helai rambut belum bisa bikin. Hanya Allah Subhanahu. Coba kalian lihat ketika di cermin itu ada alis. Ada apa Allah bikin alis ini? Allah bikin alis supaya kita tampak bagus. Kalau kita berkeringat, maka tidak akan langsung masuk ke mata, tapi keringat itu langsung masuk ke alisnya dan dialihkan ke samping. Alhamdulillah. Coba ndak ono alis, langsung lebu nang motoe. Perih, bukan perih saja, wong lendah ono ise koyo tuyul. Medeni. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata luar biasa. Ada air matanya. Setiap hari kita berkedip. Kenapa kita berkedip ini? Supaya mensterilkan mata. Mata ini disterilkan terus, jangan sampai kering. Kalau kering pecah ini mata. Terus Allah ciptakan air mata. Kalau sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, maka
maka tidak akan berhenti air mata itu untuk keluar terus sampai sesuatu itu keluar. Tujuannya disterilkan terus. Debu masuk, ada binatang masuk, terus keluar itu air mata. Sampai keluar baru berhenti. Siapa yang ngatur ini? Siapa yang minta? Saya yakin ibu sampean ketika dulu hamil tidak pernah minta, ya Allah, lek mlebu tokno banyu motone. Ya Allah, kayak ono alis. Ya Allah, kayak ono rambut. Belum pernah. Tapi sama Allah sudah diatur. Sudah dikeluarkan semuanya. Belum lagi nikmatnya mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mata kita berapa juta miliar kita lihat warna dengan berkatnya ini mata. Allah. Kalau boleh cerita sedikit. Ketika saya waktu ngaji di Hadramut, maka disuruh, kita ditugaskan oleh Maha Guru untuk mengajar sambil belajar di kota Sewun, di kotanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Ada pondok kilat, di situ 40 hari kita disuruh ngajar di sana. Ketika ngajar di sana, saya lihat satu santri yang setiap hari saya mengajarnya. Saya lihat ada satu matanya yang sebelah kiri ini bisa lirak-lirik ke sana. Tapi yang kanan ini lurus terus. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya ini nggak enak, tanya sama ustadz yang lain. Loh, apa iku motone? Yang ini bisa ngelirik-ngelirik, yang ini kok lurus aja. Akhirnya ustadz itu mengatakan, oh iya, itu yang satunya mata beneran, yang satunya mata-mataan. Tutup moto asli. Oh iya, dia pernah sakit sampai akhirnya dikeluarkan matanya. Dan waktu itu dia mau pergi ke Jerman untuk mencangkok mata. Pada waktu itu ya, saya ngaji tahun 97, 98, 2007, 2008. Itu di Jerman untuk mencangkok mata. Kalau dikeruskan dengan rupiah membutuhkan harga 150 juta satu mata. Cuman karena itu nggak mampu, akhirnya bikin mata-mataan dilepokno. Ustadz itu bilang, Habib kalau perlu saya panggil cek di tokno motoe. Oh ojo, gak kolumangan gua. Subhanallah, itu dulu 150 juta. Mungkin sekarang BBM naik. Jadi berapa? 200 juta. Moto siji 200. Berarti kula sampeyan iki wong sugih, nggih napa nggih? Nang dinding nggawa 400 juta. Delok niki lho wong sugih. Jangan minder. Itu 200 juta, ini 200 juta, 400 juta. Alhamdulillah. Nikmat. Kita ini kurang syukur. Coba nggak kacamata tambah ganteng ngono ya. Kurang aja. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung. Hidung ini sengaja sama Allah dihadapkan ke bawah. Coba kalau dibalik ke atas. Ya apa modelnya itu ya. Tapi sama Allah dibalik. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan mulut kita ini luar biasa. Iki ilat cilik. Tapi berapa juta kita bisa merasakan dengan ilat ini. Apalagi kita dalam keadaan sembuh, sehat, alhamdulillah. Tapi kalau sudah kena orang yang sakit, coba sampean lihat itu di rumah sakit, orang yang lagi tidur, orang yang lagi di ranjang, di sebelah iku ono apel abang, ono sate, ada pir, ada anggur. Sampean tanya, loh kok ndak dimakan? Gak gelem. Apa? Oh, pahit, gak enak. Apel gak enak, anggur gak enak. Yang bikin gak enak bukan apelnya, tapi ilate. Gitu bang,
Kalau kulo sampean alhamdulillah seger wae. Tidak harus anggur juwet iku lho enak. Tidak harus pir, timun iku enak. Tidak harus apel. Sayur lodeh yo enak. Alhamdulillah. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gigi. Ini gigi sama Allah nggak dibikin sama semuanya. Lain-lain. Di depan ini ada gigi tipis. Tujuannya untuk memotong mangan gedang goreng kok enak. Ya. Kalau dia makan onde-onde ya iso enak. Setelah itu Allah menciptakan di sampingnya itu ada taring, gigi taring. Untuk apa? Untuk nyobek. Sampean kalau makan ayam bisa disobek. Kalau saya alhamdulillah belum pernah makan sama ayam itu. Saya tidak suka makan sama kambing. Saya suka makan daging ayam dan juga kambing. Sampean mungkin seneng sama ayam. Sobek. Alhamdulillah. Setelah itu Allah ciptakan di belakang itu ada gigi yang besar-besar. Namanya apa itu? Gigi geraham. Tujuannya apa? Untuk numbuk. Ditumbuk. Sampean kalau makan sudah enak, alhamdulillah. Dipotong, disobek, ditumbuk, tinggal ditelan. Alhamdulillah. Rasulullah kalau sudah makan tidak lebih, tidak kurang dari 21 kunyahan. Nabi kalau makan dikunyah sampai 20 kali baru terus ditelan. Makanya Nabi tidak pernah sakit perut. Cece ambek wong tongan gini. Apa meneh wayahe hol, apalagi mangan keroyokan. Dikunyah pisan dilek. Akhirnya sakit tabuk. Akhirnya sakit perut karena tidak manu sama Nabi. Alhamdulillah. Coba kalau gigi kita sama Allah ini dibikin geraham semuanya. Kalau dibikin taring semua bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kaki. Allah. Ini cerita nyata. Bukan orang lain, masih famili saya. Kakek saya pulang ke Indonesia tidak lain karena tidak bisa nekuk dengkulnya. Itu diobati di Malang untuk bisa nekuk letter L. Waktu itu membutuhkan biaya 50 juta. Lek kepengen letter U butuh biaya 90 juta. Kayak nekuk ngene ta lho. Operasi yang pertama 1 juta, ndak lama lagi operasi 1 juta. Berarti kayak nekotok iki regane 100. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita murah. Monggo sampean tekuk-tekuken. Pakai anggota tubuh semuanya ini gratis. Allah tidak suruh beli mata. Allah tidak suruh untuk sewa itu lidah. Allah tidak suruh untuk itu menyicil kaki. Pakai semuanya gratis. Tapi jangan lupa sholatmu, jangan lupa puasamu, jangan lupa baktimu dengan kedua orang tua, jangan lupa untuk zakat, jangan lupa jauhi larangan-larangan Allah. Apa yang dikufuri? Semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita bukan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi justru dikufuri. Mata yang indah bukan untuk melihat Al-Quran, bukan melihat orang yang soleh, bukan melihat orang yang baik, tapi justru untuk melihat yang haram dan juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mata untuk yang baik. Gunakan matamu untuk kebaikan, gunakan tanganmu untuk kebaikan, gunakan kakimu untuk kebaikan. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat, walaupun kita masih melanggar, tapi tetap sama Allah diberikan nikmat itu.
Kalau kita kerja sama seseorang, kita melanggar sekali, 2 kali, 3 kali, dipecat kita sudah. Tapi kita mulai lahir sampai detik ini banyak melanggar perintahnya Allah. Kita bermaksiat, tapi Allah masih Rahmanur Rahim, masih sayang sama kita, masih kasih kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya ini alhamdulillah di dalam rahmatnya Allah dan bisa menikmati nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ayo kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kakimu jangan untuk mengejar bola saja, tapi untuk jalan ke masjid. Gunakan tanganmu untuk membantu orang-orang yang tidak punya. Matamu juga untuk melihat orang-orang yang baik. Hati-hati. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wahai hambaku, aku berikan mata, kau buat apa itu mata? Banyak melihat yang baik atau melihat yang jelek? Wahai hambaku, aku telah berikan kamu kaki, nikmat tanpa kau beli dan tanpa kau sewa. Kau buat untuk apa? Untuk dalam kebaikan atau untuk dalam kejelekan? Wahai hambaku, aku berikan kamu lidah, banyak untuk berzikir atau banyak untuk mencela orang lain. Wahai hambaku, aku berikan kamu telinga, kamu bisa dengarkan apapun yang kamu mau dengarkan. Akan tetapi kamu buat apa? Banyak kau dengarkan kebaikan atau banyak mendengarkan dalam kejelekan? Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pertemuan kita malam hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjanji malam hari ini kita akan bersyukur dan menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, begitu rahimnya Allah kepada kita, begitu rahmannya Allah kepada kita. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Ketahui malam ini adalah malam Jumat, malam yang mulia. Dari maghrib tadi sampai subuh Allah panggil-panggil kepada kita. Hal min mustaghfirin aghfirullah. Ada yang mau minta ampun, aku ampuni. Ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Dan juga ada yang mau taubat, aku terima taubatnya. Maka pada malam hari ini ayo kita bersama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji kepada Allah untuk menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya ahli baiti Rasulullah, dengan berkahnya sahabatin Nabi. Allahumma ya Allah, Nabi Adam alaihi salam, Engkau ampuni dosanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Engkau ampuni kesalahanmu dengan menyebut nama Nabi Muhammad. A'rabi menyebut nama Nabi Muhammad, Engkau pun mengabulkan hajatnya. Allahumma ya Allah, kami pada malam hari ini menyebut nama Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Sampaikan hajat kami semua ya Allah. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunanmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, begitu banyak maksiat yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan. Kami tidak banyak bersyukur atas nikmat-nikmatmu, banyak mengkufuri atas nikmat-nikmatmu. Allahumma ya Allah, berkat Nabi Muhammad dan juga berkat pada malam hari ini, ampuni dosa kami semua ya Rabbal Alamin, wa ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramal Akramin. Allahumma ya Allah, natubu ilaika taubatan nasuha. Kami taubat ya Allah pada malam hari ini, tidak akan mengulang lagi. Kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan berbakti dengan kedua orang tua, kami akan mengaji, kami tidak akan mabuk lagi, kami tidak akan durhaka dengan kedua orang tua, kami tidak akan meninggalkan sholat, kami akan tetap dalam jalan-Mu ya Allah, dalam jalannya Nabi Muhammad dan juga jalannya para orang-orang soleh yang dahulu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan Engkau bubarkan kami dari majlis ini kecuali dosa kami diampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami dan maafkanlah kami semua ya Rabbal Alamin. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, siapa yang menggerakkan kalian hadir di tempat ini? Siapa yang menggerakkan kaki kalian untuk datang ke tempat ini? Siapa yang menggerakkan pikiran kalian untuk datang ke tempat ini? Kecuali Allah. Karena Allah sayang kepada kalian semua, karena Allah cinta kepada kalian semua. Mudah-mudahan dengan cinta ini kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat di kuburan kita nanti ya Allah. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami nanti di surgamu ya Rabbal Alamin.
ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dengan para nabi-nabi, dengan para rasul. Ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ishfi mardana wa afi mubtalana. Allahumma ya sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah yang sakit ya Allah. Terutama kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kedua sudah meninggal dunia, maafkanlah ya Allah, rahmatilah ya Allah kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia, jadikan di kuburannya tertawa senang melihat kami semuanya yang soleh, kecuali melihat kami semuanya yang beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin wa ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, sekali ya Allah kami ingin berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma ya Allah, takdirkan kami untuk bisa menghajikan ayah kami, untuk bisa menghajikan ibu kami ya Allah. Tidak ada yang mustahil kecuali ya Allah, tidak ada mustahil ya Allah di hadapanmu ya Allah, kecuali semua adalah dari kehendakmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, baligh hajatana dunyawiyya wa ukhrawiyya bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Allahumma ya Allah, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Sayangilah kami ya Allah ketika nanti ya Allah dalam sakaratul maut, jadikan Nabi Muhammad ada di situ ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah kami ya Allah ketika nanti kami dimandikan ya Allah. Sayangilah kami ya Allah ketika kami nanti dikafani ya Allah. Sayangilah kami ya Allah ketika nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Sayangilah kami ya Allah ketika kami diminta pertanggungjawabannya, ditanya oleh munkar wan nakir. Allahumma ya Allah, tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak, tidak ada santri, tidak ada tetangga, kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan kami taman-taman surga ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami mungkin masih bisa menahan rindu kami dengan Nabi Muhammad di muka bumi ini, tapi nanti di akhirat kami tidak tahan ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad fi jannatil firdaus, di surgamu yang paling tinggi ya Rabbal Alamin wa ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.